Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memelihara dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena hanya dengan itu kita dapat meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Saat ini kita sudah memasuki bulan Safar, ketika peristiwa hijratul Rasul dari Mekah ke Yathrib atau Madinah yang kita kenal hari ini. Memang dalam sejarah perhitungan tahun itu dimulai dengan Muharram, akan tetapi peristiwa hijratul Rasul itu terjadi tepatnya pada tanggal 26 Safar, dan Rasulullah tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hadirin yang mulia, ada beberapa peristiwa yang melatari hijratul Rasul itu. Yang paling spektakuler adalah pada awal Islam didakwahkan, umat Islam diboikot, diembargo oleh pembesar-pembesar kota Mekah, para birokrat, dengan memberikan 3 larangan atau 3 pemboikotan. Yang pertama, penduduk kota Mekah tidak boleh melakukan interaksi personal dengan orang-orang yang telah menyatakan diri masuk Islam. Hatta menerima tamu pun tidak diperkenankan, dan kalau ada yang melakukan maka dia tidak akan dianggap sebagai warga kota. Yang kedua, tidak boleh ada hubungan pernikahan antara penduduk kota Mekah yang musyrikin dengan kaum muslimin. Dan yang ketiga, ini yang paling menyakitkan, hadirin yang mulia, seluruh produk penduduk kota Mekah tidak boleh dijual kepada kaum muslimin, dan seluruh produksi yang dihasilkan oleh kaum muslimin tidak boleh dibeli oleh warga kota. Sehingga pada saat itu hampir dapat dipastikan tidak ada lagi orang kaya di kalangan kaum muslimin, karena orang-orang kayanya seperti Abu Bakar Siddiq harus menyuplai saudara-saudaranya yang memang masih dalam keadaan yang susah. Dengan demikian mereka berkumpul dalam satu tempat dan hanya diberi satu akses keluar. Ditambah lagi yang menyusahkan, istri Abu Lahab yang namanya Ummu Jamil. Hadirin yang mulia, Abu Lahab itu selain sebagai paman Rasul, beliau juga mantan besan. 2 putranya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, menikah dengan 2 putri Rasul, yang ketika Nabi menyatakan diri menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Lahab bersama istrinya meminta anak mereka menceraikan istri-istri mereka, yang kemudian bekas istri Utbah dan Utaibah itulah yang bersunting oleh Utsman bin Affan. Salah satu pekerjaan Ummu Jamil itu adalah menanam ranjau pada satu tempat yang
satu-satunya akses digunakan umat Islam keluar. Tentu ranjaunya bukan ranjau yang kita pahami hari ini, tetapi duri padang pasir yang panjang, kalau diinjak bisa tembus ke atas kaki. Kalau ada umat Islam yang kena ranjau Mujamil itu, ia tertawa terbahak-bahak di balik jendelanya. Wajar apabila dalam Al-Quran disebutkan wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, yang nanti istri Abu Lahab itu Ummu Jamil akan dipakaikan kalung dari bara api karena memang perilakunya yang sangat tidak manusiawi. Hadirin yang mulia, 3 tahun lamanya pemboikotan ini terjadi. Rasulullah kemudian berupaya untuk mencari bantuan dan pergilah ke Taif, sebuah wilayah yang sangat subur. Sampai sekarang hampir semua makanan, sayur-sayuran, buah-buahan datang dari Taif itu, karena di sana ada banyak oasis. Apa yang terjadi hadirin yang mulia, ketika Nabi memasuki kota itu, ia diusir oleh penduduk kota Taif dan dikejar oleh anak-anak muda, dianggap sebagai orang Sinti dan dilempari batu-batu sampai berdarah-darah betisnya sampai keluar kota Taif itu. Dalam kelelahannya beliau bernaung beristirahat di bawah hamparan perkebunan anggur, lalu didatangi oleh malaikat Jibril. Muhammad, Tuhanmu tidak tidur, angkat kedua tanganmu berdoa kepada Allah agar semua orang yang menzalimi engkau segera diberikan azab oleh Allah. Istilahnya, belum selesai tawaran Jibril itu, langsung Rasulullah mengangkat kedua tangannya, tetapi bukan permintaan azab. Justru beliau mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka karena mereka hanya tidak tahu apa yang saya bawa sehingga mereka melakukan seperti itu. Bandingkan hadirin yang mulia apa yang terjadi pada Nabiullah Nuh alaihissalam pada peristiwa yang kurang lebih sama, ketika malaikat Jibril mendatangi Nuh alaihissalam ketika dianiaya oleh umatnya, dan perkataan yang sama disampaikan kepada Nabiullah Nuh. Wahai Nuh, Tuhanmu tidak tidur, angkat kedua tanganmu agar semua orang yang menzalimi engkau diazab oleh Allah. Serta merta Nabiullah Nuh alaihissalam, wa qala Nuh Rabbi la tazar al-ardi minal kafirin dayyara, terdapat dalam surat Nuh, ya Allah, jangan engkau tinggalkan seorang kafir pun di muka bumi ini. Maka terjadilah banjir besar yang boleh jadi merupakan tsunami pertama pada saat itu, sehingga semua orang-orang yang menzalimi Nabiullah Nuh kemudian tewas dengan banjir besar itu. Hadirin yang mulia, ketika Rasul sampai di Madinah, yang pertama dilakukan adalah mempersaudarakan semua penduduk yang setempat yang kita kenal dengan kaum Ansar dan para pendatang yang kita kenal dengan kaum Muhajirin. Beliau tidak mengganggu apapun. Keyakinan-keyakinan yang dianut oleh penduduk kota Madinah tidak diganggu, bahkan dipersatukan dan diberikan sebuah aturan yang boleh jadi merupakan undang-undang dasar pertama di dunia ini yang kita kenal dengan Sahifah Madinah. Inilah merupakan konstitusi pertama yang dibuat dalam rangka mengayomi semua warga masyarakat. Ketika Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya sudah merasa memiliki kekuatan, kemudian beliau membebaskan kota Mekah yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Hadirin yang mulia, tidak terlalu susah untuk membebaskan kota Mekah karena kekuatan yang telah dimiliki umat Islam pada saat itu. Setelah
penaklukan itu atau katakanlah pembebasan itu terjadi, maka semua penduduk kota Mekah yang dulu menentangnya diminta berbaris, dan penduduk kota Mekah merasa bahwa mereka akan dihabisi satu persatu. Tetapi apa yang terjadi, hadirin yang mulia? Rasulullah memberikan pidato singkat, dan salah satu penggalannya beliau mengatakan, al-yawmu yawmul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Antum tulaqa, kalian semua merdeka, semua bebas, tidak ada satupun yang diganggu. Meskipun sebelumnya mereka lah yang mengusir Nabi keluar dari kota Mekah, tidak ada dendam sama sekali, tetapi dibiarkan bebas sampai kemudian mayoritas mereka memeluk agama Islam. Hadirin yang mulia, apa yang penting kita petik dari peristiwa hijrah ini? Salah satu di antaranya maknanya bagi kita semua adalah tentu bukan hijrah fisik, tetapi hijrah ma'nawiyah yang disebut dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, innal muhajira man hajara ma'allahu anhu. Sesungguhnya orang yang berhijrah itu adalah mereka yang mampu berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedia meninggalkan hal-hal yang buruk menuju pada hal-hal yang baik, bersedia meningkatkan dari hal-hal baik menjadi yang lebih baik. Wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, dan yang disebut orang Islam itu mereka yang senantiasa membuat saudara-saudaranya damai dari gangguan lidahnya dan gangguan tangannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa mencontohi Rasulullah, berusaha berhijrah dari hal-hal yang buruk kepada hal-hal yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadrun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana izzal islam wal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.